Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pertama dan yang utama, tidak lupalah kita untuk mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka, meskipun tidak secara langsung karena adanya larangan dari pemerintah untuk melaksanakan kajian secara face to face atau secara real time. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu melalui video dan melalui media sosial. Baiklah, yang kedua, tidak lupa kita juga selalu mengaturkan salawat serta dan salam kita terhadap baginda kita, Rasul kita, Nabi besar kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada para sahabatnya dan pengikut tabi'utnya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan ilmu meskipun sedikit, semoga bermanfaat, yang mana pada akhir Ramadan ini, lebih tepatnya pada 30 Ramadan ya kalau nggak salah, pada 30 Ramadan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakhiri Ramadan kita dengan rasa syukur dan sabar. Sebagaimana pada awal-awal tahun ini telah banyak kejadian-kejadian yang membuat hati kita, pikiran kita terkuras habis, seperti terbakarnya negeri Kangguru, kemudian munculnya virus baru, virus corona, yang membuat ekonomi, kemudian pendidikan, dan banyak aspek lainnya terhambat gara-gara beberapa kejadian ini. Nah, untuk itu marilah kita belajar bersama bagaimana cara untuk bersyukur dan bersabar menghadapi segala ujian dan cobaan yang telah Allah berikan ini. Baiklah teman-teman, baiklah rekan-rekan semua, sering sekali kita melupakan bahwasannya kita masih diberikan kesempatan untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Namun kita lalai karena kita mengejar dunia yang fana daripada akhirat yang kekal. Bahwasanya pula udara yang kita hirup merupakan gratis, tidak dipungut biaya. Bayangkan apabila udara yang kita hirup itu dipungut biaya. Bayangkan, apalagi untuk orang yang tidak mempunyai uang yang cukup, pasti akan lebih sulit untuk bernafas. Nanti kita tanya, kenapa? Ulang. Baiklah teman-teman, sering sekali kita melupakan bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Namun kita lalai karena kita mengejar dunia yang fana daripada akhirat yang kekal. Bahwasanya juga sering sekali kita melupakan udara yang kita hirup ini merupakan karunia yang diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Bayangkan apabila kita dipungut biaya untuk menghirup udara. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai uang? Pasti akan kesulitan untuk menghirup udara sedikit pun. Nah, teman-teman sekalian, untuk menghirup juga itu merupakan kenikmatan, dan menghembuskannya juga merupakan kenikmatan. Bayangkan jika kita hanya bisa menghirup dan tidak bisa menghembuskan udara tersebut, tentu organ-organ kita akan rusak, dan kerusakan ini akan menyebabkan kematian dan kehancuran. Nah, kalau melupakan kenikmatan ini disebabkan karena kita lalai, karena ada hal besar lain yang ingin kita capai. Dan sekali kita lupa juga bahwasanya datangnya kemalangan, kegagalan merupakan peringatan untuk lebih taat kepada Yang Maha Kuasa. Namun kita terlampau sering menjadikan kesedihan kita membesar tiap hari, sehingga kita lupa apa yang patut disyukuri dari kegagalan dan apa tadi? Udah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam surat Ar-Rahman Allah memperingati kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana engkau dustakan? Jika rekan-rekan semua bertanya pada saya, maka jawaban saya adalah secara pribadi
Banyak sekali nikmat Allah yang kita dustakan. Terlampau banyak nikmat Tuhan yang kita dustakan. Saking banyaknya, apabila lautan menjadi tinta untuk menulis kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka tidak akan cukup meskipun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Adapun kita kebanyakan menjadi orang yang takabur ketika diberi kenikmatan dan malah durhaka apabila diberi cobaan dan dibatasi rezekinya. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengakhiri Ramadan kita dengan pribadi yang bersyukur dan bersabar. Untuk menjadi pribadi yang bersyukur dan bersabar, pertama-tama kita harus reframing masalah atau mengubah sudut pandang kita terhadap masalah yang ditimpakan kepada kita. Nah, bagaimana cara mengubah sudut pandang kita? Cara mengubah sudut pandang kita terhadap masalah kita adalah yang pertama. Yang pertama adalah membuat daftar hal yang perlu disyukuri setiap minggu. Kenapa? Karena dengan cara menulis kita akan mengingat apa yang telah kita syukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita sendiri. Nah, mencatat ini tidak perlu lama-lama, saudara-saudara sekalian. Setiap minggu ambil buku catatan dan duduklah selama 15 menit untuk membuat daftar hal yang perlu rekan-rekan syukuri. Cobalah untuk memikirkan sebanyak mungkin hal baru dan selalu usahakan menuliskannya setidaknya 10 hal. Itu minimal ya. Baik besar maupun kecil. Rekan-rekan bisa menulis, hari ini saya bisa tidur selama 8 jam. Alhamdulillah. Hari ini saya bisa menyaksikan pertandingan bola dan tim yang saya dukung menang. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian menulis, setelah rekan-rekan menulis hal yang patut rekan-rekan syukuri, selanjutnya adalah pejamkan mata dan visualisasikan apa yang rekan-rekan tuliskan. Hayati rasa syukur itu, hidupkan kembali momen-momen tersebut. Tempatkan kembali diri Anda ke dalam sesuatu tersebut dan ingat-ingat apa yang telah rekan-rekan lihat, cium, kecap, dan rasakan. Rekan-rekan dapat mengucapkan kembali zat kimia kebahagiaan yang dilepaskan otak dengan menghubungkan diri ke memori tersebut. Lalu yang kedua adalah bersyukurlah atas jalinan pertemanan yang rekan-rekan miliki. Banyak orang yang keliru menganggap bahwa teman adalah sesuatu yang lumrah adanya. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa teman merupakan hal biasa seperti sofa di ruang keluarga atau pohon di halaman. Namun bukan begitu, wahai pembaca, wahai pendengar. Jika Anda terlalu lama menganggap teman sebagai hal biasa, perlahan namun pasti mereka akan mundur dari hidup Anda. Jadi setiap saat rekan-rekan menghabiskan waktu bersama salah seorang teman, pikirkan betapa besar arti dirinya bagi rekan-rekan semua. Berapa banyak yang telah dilakukan untuk Anda dan betapa beruntungnya Anda memiliki orang seperti dia dalam hidup Anda. Tentu saja tidak seorang pun sempurna dan teman pun bisa mengecewakan, barang 1 atau 2 kali. Namun, apakah Anda juga seorang teman yang tanpa cacat? Kemungkinan besar tidak juga. Lalu yang ketiga, bersyukurlah atas keluarga Anda. Keluarga adalah hal lain yang patut Anda syukuri. Mungkin orang tua adalah orang-orang yang mengingatkan rekan-rekan untuk lebih bersyukur.
Jadi sempatkanlah untuk memberitahu keluarga betapa mereka begitu bermakna dalam hidup rekan-rekan. Sempatkan diri juga untuk membantu di rumah, menelpon atau menulis pesan jika rekan-rekan tinggal berjauhan. Dan biarkan orang-orang yang membesarkan dan tumbuh bersama rekan-rekan mengetahui besarnya makna mereka dalam hidup rekan-rekan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa memberitahu keluarga betapa Anda sangat menyayangi mereka. Jika Anda tumbuh besar di tengah keluarga yang tidak memperlakukan Anda dengan baik, maka kenyataan ini haruslah Anda terima dengan lapang dada. Memang terasa tidak adil, namun jika sungguh-sungguh ingin lebih bersyukur dan bersabar, Anda harus berfokus pada orang-orang yang menjadi bagian dari sistem pendukung, bukan malah mereka yang tidak pernah hadir untuk Anda. Yang keempat, bersyukurlah atas semua perbuatan baik yang dilakukan untuk kepentingan Anda. Sepanjang sejarah hidup, bayangkanlah betapa banyak orang yang turut andil membawa rekan-rekan ke posisi sekarang ini melalui kerja keras dan kerelaan mereka untuk membantu yang mungkin tidak pernah rekan-rekan bayangkan. Menyadari bahwa rekan-rekan tidak akan menjadi seperti sekarang ini jika bukan karena orang-orang tersebut merupakan langkah penting untuk menjadi pribadi yang penuh rasa syukur. Beberapa orang semacam ini tidak pernah menunjukkan jati diri. Misalnya, para penulis artikel di Wikipedia. Yang kelima, bersyukurlah atas kesehatan Anda. Kesehatan juga sering dianggap biasa, dianggap remeh. Karena kesehatan akan terasa berharga apabila diambil atau dicabut kesehatan tersebut dari tubuh rekan-rekan. Kesehatan akan menjadi pikiran Anda saat Yang kelima, bersyukurlah atas kesehatan Anda. Kesehatan juga Yang kelima, bersyukurlah atas kesehatan Anda. Kesehatan juga sering dianggap biasa dan tidak penting. Dan kesehatan akan menjadi pikiran Anda saat sedang mengadu atau mengeluh, atau saat kesehatan tersebut diambil dari diri Anda. Ya, seperti itulah bagaimana kita bisa merasakan syukur atas kesehatan tersebut. Dengan kehilangan ponsel atau pertengkaran dengan teman, Yang kelima, bersyukurlah atas kesehatan Anda. Kesehatan juga sering dianggap biasa atau dianggap remeh oleh sebagian besar orang, karena kesehatan sendiri bisa dirasakan apabila kita merasakan sakit, dan penurunan kondisi kesehatan yang tidak mudah dipulihkan menjadi hidup Anda lebih sulit, sehingga mau tidak mau Anda akan merasakan bahwa pentingnya sehat dalam diri Anda. Oleh karena itu, syukuri udara yang memenuhi paru-paru, kejernihan pikiran, ayunan ringan langkah kaki Anda, karena masih banyak di luar sana orang yang tidak seberuntung itu, tetapi masih tak berusaha untuk mengucapkan syukur. Yang keenam, bersyukurlah atas kesempatan yang tersedia bagi Anda. Syukuri segala hal yang bisa rekan-rekan lakukan, termasuk di sini antara lain pergi ke sekolah, pergi bekerja, memiliki kemewahan untuk menghabiskan waktu semalam bersama kawan-kawan, atau kemampuan untuk membeli barang yang rekan-rekan inginkan. Arti lainnya juga berupa kesempatan untuk pergi tamasya atau mempelajari hal-hal yang menarik perhatian rekan-rekan, meskipun tidak mudah, karena pada masa COVID-19 ini kita dibatasi untuk berinteraksi dengan dunia luar dan terpaksa untuk lebih produktif di dalam rumah. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat penting karena banyak orang yang sering mengabaikan hal-hal remeh seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa memulai dengan menonton video YouTube atau mendengarkan kultum yang bermanfaat, atau menambah skill rekan-rekan semua di masa pandemi ini. Nah, pastikan untuk selalu mensyukuri semua kesempatan yang telah rekan-rekan peroleh. Memang bisa jadi orang lain memiliki banyak kesempatan dibandingkan diri Anda. Meskipun demikian, bukan berarti Anda harus tenggelam dalam kegetiran dari rasa iri. Yang ketujuh, cara untuk mengubah sudut pandang Anda adalah bersyukurlah atas alam semesta. Sekalipun tinggal di jantung sebuah kota besar, Anda tidaklah jauh dari alam.
pergilah ke taman kota atau berjalan-jalan di sekitar danau atau sungai. Kemudian syukuri keindahan alam di sekitar Anda. Meluangkan waktu 20 menit sehari untuk berjalan-jalan, menyusuri lingkungan sekitar akan membuat Anda lebih mensyukuri kesempatan yang Anda peroleh. Meskipun pada masa COVID-19 ini kita tidak diperbolehkan bertamasya ya. Ya paling tidak keluar dari teras rumah dan tidak tidur pagi. Itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri, tidur pagi. Syukuri. Sekalipun hari sedang hujan dengan awan kelabu yang menggayut, rekan-rekan tetap bisa bersyukur atas suara hujan yang menenteramkan. Ya dengan tidur. Lalu yang kedelapan, selalu cari aspek positif dalam segala hal. Jika ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, rekan-rekan harus belajar melihat aspek positif dalam setiap situasi. Berhenti merajuk dan mengeluh, dan pikirkan hal-hal yang membahagiakan rekan-rekan semua, bukan yang justru merenggut senyum dari bibir rekan-rekan. Jika ingin bersyukur, Anda bisa menaklukkan pikiran negatif. Caranya, pikirkan 3 hal positif untuk setiap satu buah pikiran negatif. Ubah perspektif rekan-rekan semua. Mungkin rekan-rekan akan kecewa karena gagal dalam tes matematika, tes SBMPTN, kemudian ujian akhir semester. Namun lihat sisi positifnya. Mungkin keuangan Anda baik-baik saja, keluarga Anda baik-baik saja. Ingatlah bahwa selalu ada orang-orang yang memiliki masalah lebih besar daripada rekan-rekan semua. Berfokuslah pada hal-hal yang positif tersebut dan janganlah memikirkan masalah terlalu lama. Oke? Yang ke-9, berhentilah menganggap diri sebagai orang yang paling malang dalam segala hal. Ya, kebanyakan remaja pada rentang usia 17 hingga 20 sering merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling malang, dan tidak lepas juga orang-orang yang lebih tua. Banyak juga orang yang lebih tua merasa bahwa dirinya adalah yang paling malang, namun tidak. Cobalah untuk keluar rumah atau melihat video-video bahwasannya di luar sana masih banyak orang yang lebih kesusahan daripada kita. Di negara lain, misalnya di Palestina, kesusahan untuk mencari rumah, kesusahan untuk mencari makanan, berlindung. Lalu di tempat-tempat kumuh, perhatikan bahwasanya kita memiliki kelebihan. Maka dari itu sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda melalui riwayat Abu Hurairah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, perhatikanlah orang yang statusnya berada di bawah kalian, dan janganlah kalian memperhatikan orang yang statusnya berada di atas kalian. Dengan begitu kalian tidak menganggap kecil pada nikmat Allah yang kalian terima. Status di sini adalah status dunia, bukan status akhirat. Beda lagi dengan status akhirat. Jika itu status akhirat, maka sebaliknya kita harus melihat yang ada di atas kita dan memperhatikan dan mengabaikan orang yang ada di status di bawah kita. Nah, begitulah cara mengubah pola pikir menjadi dari yang negatif menjadi positif. Lalu cara yang kedua agar kita senantiasa bersyukur dan bersabar adalah mengubah cara interaksi kita, baik itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Yang pertama, mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Dengan mengakui kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa menghitung bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan lebih banyak daripada nikmat yang kita syukuri, dan tidak patut bagi kita untuk sombong diri. Dan yang kedua, mengingat namanya dan keberadaannya. Yang dimaksud di sini adalah dengan cara berzikir, beribadah, dan tidak melaksanakan larangannya. Oke. Yang ketiga adalah selalu bersyukur dan bersabar akan cobaan yang diberikan. Nah, kebanyakan dari kita sering melupakan poin yang ketiga ini, yaitu bersyukur dan bersabar. Namun yang keempat, bersedekah dan beramal soleh.
Nah, kenapa bersedekah dan beramal soleh? Bersedekah dan beramal soleh bisa menjadi sarana kita. Yang keempat adalah bersedekah dan beramal soleh. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia, cara untuk memperbaikinya adalah selanjutnya adalah hubungan dengan manusia. Pertama, kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada sahabat, keluarga, bahkan orang asing sekalipun atas jasa yang telah mereka berikan. Yang kedua, berbahagia apabila menolong teman. Kebanyakan dari kita adalah apabila kita dimintai tolong, kita akan merasa terbebani. Padahal apabila kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka hal tersebut akan menjadi turn-back point bagi kita. Karena dengan menolong teman, maka suatu saat kita akan ditolong juga oleh teman kita. Nah, lalu ada yang ketiga adalah berhenti mengeluh, apalagi di media sosial. Seperti pada masa kali ini, banyak orang yang mengeluh bahwasannya Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia terserah karena banyaknya pemudik yang tidak menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan pemerintah sendiri juga sering mengubah pendapatnya, mengubah aturan yang diberikan. Namun bukan bagi kita untuk mengeluh apalagi di media sosial, karena belum tentu orang di media sosial itu mendukung permasalahan kita, justru malah memperkeruh permasalahan kita, sehingga kita sendiri tidak enak lah intinya. Yang keempat adalah menghindari perasaan iri dan dengki pada kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah hal yang paling susah, karena saya sendiri juga masih sering merasakan iri dan dengki pada kenikmatan yang diterima orang lain, meskipun hal tersebut tidak baik. Namun saya selalu berusaha untuk mencari hal-hal positif dari apa yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya pribadi. Lalu yang kelima, selalu tersenyum dan positive thinking. Nah, setiap permasalahan yang dihadapi, janganlah teman-teman sekalian hadapi dengan negative thinking dan cemberut, karena itu adalah suatu hal yang akan membuat pikiran rekan-rekan semua menjadi lebih terbebani. Lalu yang terakhir adalah memupuk rasa syukur dan sabar. Selanjutnya adalah hikmah bersyukur dan sabar. Apa yang kita dapat dari bersyukur dan bersabar? Yang pertama adalah ditambahnya nikmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua adalah membuat hati tenang dan tentram. Yang ketiga adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang kelima, mengurangi resiko terkena penyakit degeneratif. Yang keenam, hidup jadi lebih mudah dan berkah. Dan yang ketujuh adalah terhindar dari penyakit hati. Nah, untuk mengakhiri, saya akan memberikan sedikit quotes yang mana saya kutip dari internet, yaitu seorang mukmin itu bersyukur ketika mendapat kebahagiaan, bersabar ketika mendapat cobaan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal ini adalah baik baginya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya selama memberikan materi, dan saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala kesalahan yang saya perbuat dalam dimanfaatkan. Selamat menunaikan ibadah Idul Fitri 441 Hijriah. Dan semoga dengan materi ini rasa syukur dan sabar kita akan bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.